Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang Yonatan, potret pria bijak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, kita seringkali mengenal Yonatan hanya sebatas sebagai sahabat Daud. Karena mereka berteman baik sekali dan seringkali dipakai sebagai contoh persahabatan. Yonatan anak Raja Saul itu. Kalau Pak Paul mengangkat atau menempatkan Yonatan sebagai contoh atau figur dari pria yang bijak, itu alasannya apa, Paul? Pertama, memang cukup banyak data tentang Yonatan, sehingga kita bisa simpulkan kehidupannya dengan lumayan tepat. Kedua, dapat dikatakan dari awal hingga akhir kehidupannya, tidak ada cacat satupun yang bisa ditemukan pada Yonatan. Menarik sekali kisah tentang Yonatan ini, Pak Gunawan, karena dia mempunyai karakter yang begitu indah, namun hidupnya tidaklah berumur panjang. Namun dari hidup yang pendek ini, kita bisa belajar banyak hal, terutama yang berguna bagi kita sebagai pria-pria Kristen. Contohnya seperti apa, Pak? Ada 4 karakter yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yonatan. Yang pertama adalah, di 1 Samuel 18 ayat 1, dikatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan adalah sahabat Daud. Jadi karakteristik pertama tentang seorang pria yang bijak adalah dia bersahabat dengan sesama pria. Nah, apalagi bagi kita yang sudah beristri ini, Pak Gunawan, penting sekali kita menjunjung tinggi prinsip ini. Boleh nggak berteman dengan wanita? Boleh. Tapi jangan dekat. Bertemanlah dengan dekat hanya dengan sesama pria. Nah, kita tahu bahayanya. Kebanyakan perselingkuhan diawali dengan persahabatan. Jadi biasanya pria itu cerita masalahnya kepada teman wanitanya. Dimulai dengan cerita-cerita masalahnya. Lama-lama dia merasakan dimengerti sepenuhnya oleh si wanita itu. Akhirnya dia sangat membutuhkan si wanita itu dalam kehidupannya. Kalau ada apa-apa yang langsung terpikir, yang dia cari adalah si wanita itu. Dan akhirnya mulailah keterlibatan emosional di antara mereka berdua. Jadi sebagai pria Kristen, saya kira yang lebih baik adalah kita menjadikan sesama pria sebagai sahabat kita. Dan jangan jadikan wanita yang lain sebagai sahabat kita. Iya. Biasanya gini, Pak Paul, sebelum menikah, kita para pria ini punya sahabat-sahabat pria yang cukup dekat, ya namanya sahabat yang cukup lama juga dibina, tetapi setelah kita menikah, itu biasanya lalu renggang hubungan itu dan tidak lagi menjadi sahabat, ya cuman sekedar pertemanan biasa saja. Gitu tuh bagaimana, Pak Paul? Memang ada perubahan yang akan terjadi ya setelah kita menikah, karena tidak bisa tidak pernikahan itu menuntut konsentrasi dan energi kita sepenuhnya. Oleh karena itu tidak bisa tidak akan ada perbedaan dalam persahabatan. Namun secara berkala kita masih bisa bertemu dengan teman-teman pria kita. Dapat misalnya kita ini bermain tenis atau bermain basket atau ngobrol-ngobrol di telepon atau nanti ya kita dengan istri dan teman kita dengan istrinya bisa pergi bersama. Jadi dengan kata lain, meskipun frekuensinya berkurang, tapi kadar persahabatan itu tetap bisa dipelihara. Misalkan, di gereja kita berteman dengan 1-2 orang, dan kita bisa mulai misalnya pergi bersama-sama dengan pasangan kita, atau secara teratur kita sekali-sekali pergi makan siang atau makan pagi dengan dia, dan bisa ngobrol-ngobrol. Waktu saya di seminari, saya masih ingat guru saya, seorang psikolog, bercerita, setiap minggu sekali, dia makan pagi bersama dengan 2 temannya. Nah, salah seorang temannya seorang pengusaha,
temannya yang lain adalah seorang pendeta. Jadi mereka bertiga akan makan pagi pada hari yang sama untuk berdoa dan untuk juga saling cerita. Nah, guru saya itu cerita bahwa dia seorang psikolog. Nah, ada kalanya dia pun bisa tertarik misalkan kepada lawan jenisnya, kepada kliennya. Nah, pada waktu itu terjadi, dia akan berkata kepada temannya yang dua itu, saya mulai tertarik kepada klien saya ini. Saya minta minggu depan engkau berdua tanyai saya. Sebab dia bilang saya harus mempertanggungjawabkan perbuatan saya kepada orang lain. Nah, jadi dengan kata lain, pria yang mempunyai tempat untuk dia bertanggung jawab cenderung berhati-hati dengan tindakannya. Pria yang tidak punya teman, tidak ada tempat untuk dia bertanggung jawab kepada orang lain. Dan bisa-bisa dia lebih bebas dan cenderung liar dalam perbuatannya. Iya. Memang ada kekhawatiran dari pihak suami itu Pak Poles terhadap istrinya gitu. Kalau misalnya tadi tuh makan pagi bersama atau pergi bersama, nah itu mengatasinya bagaimana Pak? Sebetulnya kalau si istri tahu bahwa si suami itu pergi dengan teman prianya, dan ini adalah teman-teman yang baik bagi suaminya, seharusnya istri tidak akan berkeberatan. Sebab yang istri mau adalah suaminya itu berjalan dalam rel yang benar. Jadi seharusnya tidak ada masalah di situ. Iya, hanya perlu komunikasi dan pengertian yang Betul. benar gitu ya Pak Poles. Iya. Nah, selain sikap bersahabat dengan sesama pria, dan memang kita kenal Yonatan sebagai sahabat Daud dan itu terbukti dengan tindakan-tindakannya, apakah ada ciri lain? Di 1 Samuel 19 ayat 4 dan 5 tertulis, lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Nah, di sini kita lihat karakter yang kedua adalah Yonatan membela yang benar. Meskipun dalam hal ini dia harus melawan ayahnya sendiri. Ayahnya seorang raja yang sangat berkuasa dan cenderung memang semena-mena, tapi Yonatan tahu jelas bahwa Daud di pihak yang benar. Nah, untuk itu dia rela membela Daud. Dan kalau kita baca lebih lanjut lagi, kita akan bisa mengetahui pula bahwa Yonatan meresikukan hidupnya sendiri. Dalam kemarahannya, ayahnya Saul hampir membunuh Yonatan. Jadi, dengan kata lain, sebagai pria Kristen, sebagai suami Kristen, kita dipanggil Tuhan untuk membela yang benar. Kita tidak dipanggil Tuhan untuk membengkokkan yang benar atau menutupi yang salah, tidak. Nah, ini saya kira juga dapat diterapkan dalam hubungan suami istri. Kalau memang istri salah, tetap salah. Kalau benar, ya benar. Jadi kita perlu memang menjaga, jangan sampai melebih-lebihkan hal itu, tapi kita perlu objektif. Sama seperti pada waktu yang lalu kita berbicara tentang Abigail sebagai wanita yang bijak. Iya, sebenarnya posisi Yonatan pada waktu itu sulit juga Pak Pol ya, karena Saul adalah ayahnya yang dihormatinya dan dikasihinya saya rasa. Tetapi seperti tadi Pak Pol katakan, objektivitas itu penting lagi. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita bicara tentang istri yang bijak, objektivitas itu penting. Bagi suami juga tidak kalah pentingnya untuk bersikap objektif gitu. Tepat sekali, sebab pada akhirnya ya Pak Gunawan, saya perhatikan bahwa yang kita hormati bukanlah orang yang membela-bela kita. Yang kita lebih hormati adalah orang yang membela kebenaran. Meskipun waktu kita tidak dibela, waktu kita salah dan tidak dibela, kita marah, tapi sesungguhnya dalam hati kita angkat topi. Karena dia membela yang benar. Dan dia tidak hanya membela saya karena saya itu istrinya atau suaminya. Nah, jadi saya kira tepatlah yang Tuhan minta. Dan inilah yang dilakukan oleh Yonatan. Dia tetap membela yang benar. Meskipun dalam hal ini tadi Pak Gunawan katakan, dia dalam posisi yang sangat sulit melawan ayahnya sendiri. Tapi karena sahabatnya berdiri pada pihak yang benar, dia harus membelanya. Ini kadang-kadang terjadi dalam hubungan suami istri dengan mertua, Pak Gunawan. Misalkan
Seorang suami berada di tengah-tengah di sini ya, antara istrinya dan orang tuanya. Nah, yang mana yang dia harus bela? Nasihat firman Tuhan jelas sekali. Dia membela yang benar. Yang benar siapa saat itu? Kalau yang benar saat itu adalah istrinya, dia harus bela istrinya. Meskipun melawan orang tuanya sendiri. Tapi kalau saat itu yang benar adalah orang tuanya, dia juga harus mengatakan kepada istrinya, engkau yang salah kali ini. Iya. Mungkin ada sifat lain, karakter lain yang tadi Pak Paul katakan cukup banyak bisa ditemui di dalam diri Yonatan sehingga diangkat sebagai potret pria yang bijak. Yang berikutnya adalah saya ambil dari 1 Samuel 20 ayat 30 dan 31. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Di sini kita membaca kemarahan Saul kepada anaknya Yonatan. Kenapa engkau itu membela Daud? Nah, di sini Saul membuka isi hatinya. Bukankah engkau itu putra mahkota? Dan sekarang mahkota ini diambil untuk diserahkan kepada Daud. Kenapa kok engkau malah membela Daud? Kenapa kok engkau tidak menghiraukan mahkota itu? Ciri ketiga atau karakteristik ketiga tentang Yonatan yang indah adalah dia orang yang lepas dari ambisi pribadi. Bagi dia, yang penting dia tahu Tuhan menghendaki apa dalam hidupnya. Dia tahu Daud adalah orang yang Tuhan sudah urapi. Dan begitu dia tahu Daud adalah orang yang Tuhan urapi, itu sudah selesai masalahnya. Dia tidak perlu lagi memperdebatkan hal itu, untuk mempertanyakan keabsahan pengurapan Tuhan atas Daud, kenapa bukannya dia. Tidak bisa lagi, dan dia tidak perlu lagi memperbesar masalah itu. Yang menarik di sini adalah Pak Gunawan, Yonatan seorang yang baik. Seorang yang baik. Namun Tuhan tidak memilihnya. Itu yang tidak kita mengerti. Meskipun dia orang yang begitu baik, memang Tuhan dalam rencananya tidak memilih Yonatan. Seharusnya kan memang misalkan Saul itu jahat, ya oke lah digantikan oleh putranya. Tapi tidak. Tuhan memilih Daud ya dari keturunan orang yang lain. Tapi saya kira memang Tuhan punya rencana, dan kita tahu rencana Tuhan adalah dari Daud akan muncul juru selamat, yaitu Tuhan Yesus yang kita kenal itu. Namun sekali lagi kita kembali ke Yonatan di sini, karakteristik yang indah adalah dia orang yang lepas dari ambisi pribadi, dan ini sukar untuk ditekan di kalangan pria, Pak Gunawan. Pria pada umumnya memang mudah terbakar oleh ambisi pribadinya. Iya. Apalagi di dalam situasi seperti sekarang ini, di mana orang didorong untuk menumbuhkan ambisi pribadinya justru, Pak. Tepat sekali. Dan apalagi kalau dia merasa dia bisa menggapai yang dia inginkan itu dengan begitu mudahnya. Kenapa dia harus lepaskan? Nah, Yonatan hanya satu jengkal dari takhta kerajaannya. Namun toh dia lepaskan. Dia tidak pernah mempeributkan hal itu. Luar biasa. Dia tahu ini bukan bagian dia. Tuhan tidak memberikan ini untuk dia. Dan dia terima itu. Nah, sebagai pria Kristen, kita harus belajar dari Yonatan. Terimalah yang Tuhan berikan. Ini porsi kita. Ya sudah terima. Jangan kita tidak terimaan. Dan mau memperbesar diri. Banyak pria yang akhirnya terjerumus ke dalam dosa, penipuan dan sebagainya, gara-gara ingin besar terlalu cepat dan tidak menerima porsi yang Tuhan tetapkan baginya. Iya. Mungkin yang belum terlalu jelas buat saya itu dari mana Yonatan memiliki sifat-sifat yang positif seperti ini, Bapak? Kalau kita melihat orang tuanya, ya, Saul itu tidak memberikan teladan yang baik, gitu. Ini pertanyaan yang bagus sekali, Pak Gunawan. Tidak bisa diketahui dengan pasti dari mana Yonatan belajar sifat-sifat yang baik itu. Sebab ayahnya seorang yang memang tidak baik. Tapi kalau kita baca, baik di kitab 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan juga 1 dan 2 Raja-Raja, kita akan menyaksikan bahwa ada raja yang sangat jahat, anaknya sangat baik. Dan ada raja yang sangat baik, anaknya sangat jahat.
itu benar-benar suatu rahasia yang tidak bisa kita ketahuan. Suatu misteri yang tidak selalu kita bisa ketahui. Kenapa dari raja yang baik bisa muncul anak yang jahat? Dan kenapa dari raja yang jahat bisa muncul anak yang sangat baik? Iya. Pak Paul, mungkin ada karakter lain Pak Paul yang Pak Paul mau sebutkan yang bisa ditemukan di dalam Alkitab tentang segi yang positif di dalam diri Yonatan, anak Saul ini. Saya akan bacakan dari kitab 1 Samuel pasal 31 ayat 1 dan 2. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua anak-anak Saul. Pak Gunawan, ciri terakhir, karakteristik terakhir yang kita bisa petik dari kehidupan Yonatan adalah dia seorang yang setia. Meskipun ayahnya mempunyai banyak kelemahan, tapi waktu ayahnya berperang, membela orang Israel, karena ini memang perang melawan bangsa Filistin yang tidak baik, yang tidak ramah terhadap Israel. Yonatan berada di samping ayahnya. Dia tidak berkata, engkau ayah yang tidak baik, engkau ayah yang penuh kelemahan, ya sudah sekarang kau tanggung sendiri. Oh tidak. Jadi cirinya adalah setia, Pak Gunawan. Saya kira dewasa ini ciri atau karakteristik setia menjadi karakteristik yang sangat penting karena mulai langka, Pak Gunawan. Bukankah kalau kita ini sebagai suami mulai melihat ketuaan istri kita, penurunan fisiknya tidak terlalu menarik seperti dulu lagi, kita akhirnya tidak setia. Kita mencari yang lain yang lebih menarik mata kita dan hati kita. Tidak demikian dengan Yonatan. Meskipun ayahnya mempunyai kelemahan-kelemahan, tapi tetap dia setia. Dia tidak meninggalkan ayahnya. Dia mati di samping papanya sendiri. Iya. Ciri setia itu saya rasa yang terus-menerus juga ditekankan oleh Tuhan Yesus terhadap umatnya. Tetapi kita sekarang itu ada Roh Kudus di dalam diri kita yang bisa membantu merubah kehidupan kita yang tidak setia ini menjadi setia. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kesetiaan itu juga bisa kita wujudkan di dalam kehidupan suami istri. Kesetiaan itu sebetulnya merupakan sebuah pilihan. Tidak muncul dengan mendadak dan tidak kita rasakan secara perasaan. Kesetiaan adalah sebuah komitmen, sebuah tekad. Saya masih ingat sekali perkataan dari seorang psikolog Kristen, Dr. James Dobson. Dia pernah berkata, mungkin orang akan mengira saya ini terlalu berlebihan mengatakan hal ini. Tapi saya berkata kepada saudara-saudara sekalian, saya tidak akan berzina. Memang saya tidak bisa memastikan masa depan saya. Tapi dia bilang, saya sudah membuat tekad itu. Saya tidak akan dan tidak mau mengkhianati istri saya. Nah, saya kira itu harus menjadi tekad kita semuanya sebagai seorang pria dan suami Kristen. Mempunyai tekad bahwa tidak ada kosakata berkhianat. Tidak ada istilahnya berhubungan dengan wanita lain. Tekad itu harus kita jaga. Jadi bukannya kita ini terkebur, memastikan masa depan kita, tidak. Tapi ya kita tahu kelemahan kita bisa jatuh ke dalam dosa. Namun kita mempunyai tekad itu. Dan yang kedua adalah untuk bisa setia, orang harus bijaksana. Caranya adalah yang tadi itu. Kita bersahabat dengan sesama jenis. Jangan bersahabat dengan lawan jenis. Atau kita nggak menempatkan diri kita di situasi di mana akhirnya kita mudah jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tahu kita diam di hotel sendirian, itu merawankan kita untuk bisa jatuh ke dalam pencobaan. Jangan tinggal di hotel. Atau kita bawa orang lain atau teman kita yang sama jenis, sehingga kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kita harus bijaksana. Karena kita tahu bahwa dosa ada dalam tubuh kita. Dan kita mudah untuk terseret kembali. Ya. Banyak orang berdalih, nanti saya setia, pasangan saya tidak setia. Gitu, Pak. Nah, dia merasa dirugikan
Jadi sikap seperti itu sebenarnya bagaimana? Kalau sampai seseorang mempunyai sikap seperti itu, yang sudah terjadi dalam pernikahan itu adalah merosotnya rasa percaya. Jadi suami istri perlu mempunyai rasa percaya. Dan rasa percaya itu sekali lagi tidak datang dari langit. Harus diberikan, harus dibuktikan oleh pasangannya. Jadi seorang suami yang ingin dipercaya harus membuktikan dirinya sebagai orang yang layak dipercaya. Istri yang ingin dipercaya perlu membuktikan dirinya bahwa dia pun patut dipercayai oleh suaminya. Jadi setelah ada rasa percaya itu, barulah kita nggak akan berpikir seperti tadi. Kalau saya setia, dia tidak setia, kan saya rugi. Nah, sebetulnya kita tidak usah berpikir seperti itu, sebab kita setia terutama kepada Tuhan. Itu adalah hakim agung kita. Kita memang setia dalam prakteknya dengan istri kita. Namun sesungguhnya yang nomor satu yang paling penting adalah kita setia kepada Tuhan. Kita tidak mau berdosa kepada Tuhan. Dan rasa takut berdosa itulah seharusnya yang mendorong kita untuk lebih berhati-hati. Iya. Jadi rasa atau komitmen atau tekad untuk setia itu harus dipupuk terus-menerus di dalam kehidupan ini, Pak Mas. Betul. Karena tatkala kita lengah sedikit, kita bisa dengan gampang itu menjadi mengkhianati kesetiaan kita sendiri. Betul. Iya. Dan kalau kita tidak memelihara hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita akan lebih mudah terseret ke dalam perzinahan. Jadi sebagai suami Kristen, kita perlu menjaga hubungan yang sangat intim dengan Tuhan kita. Kalau tidak, di luaran akan banyak angin yang bisa langsung menyeret kita masuk ke dalam lembah dosa. Iya. Walaupun akibat dari kesetiaan Yonatan itu tadi, dia harus bayar dengan nyawanya sendiri, Pak. Tepat sekali. Tepat sekali. Dan yang indah adalah dia setia meskipun orang yang dia bela itu sebetulnya orang yang begitu penuh kelemahan. Dan kalau dia berkata saya tidak mau bela pun tidak akan disalahkan. Karena memang ayahnya itu bukan orang yang baik dan banyak kelemahan. Tapi toh dia setia. Apapun kelemahan ayahnya, dia setia. Namun dia tidak kehilangan objektivitas ya, tadi telah kita bahas. Ayahnya salah ya tetap salah. Daud benar, tetap benar dan dia bela. Namun waktu ayahnya menghadapi bahaya, diserang oleh bangsa Filistin, dia membela ayahnya dan mati berada di samping ayahnya sendiri. Iya, dari sisi itu kita bisa melihat gambar dari Tuhan Yesus sendiri, Bapak ya, yang walaupun sebenarnya tidak harus membela kita, tetapi justru di dalam kesetiaannya kepada kita itu dia mau mati di atas kayu salib. Ya, jadi saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang Yonatan, potret pria bijak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Anda dapat alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.